Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama ahlas sunnah wal jamaah wa adala ahlal bid'ati dhalalah wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita bisa melanjutkan kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kajian pada saat ini dan kajian-kajian yang lain akan memberikan satu wawasan tentang ajaran-ajaran Islam, tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, pada kajian kali ini kita akan membahas hadis yang ke-8 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tus zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Umar saking Ibnu Umar, an Ibni Umar saking Ibnu Umar, anake Umar berupa Abdullah radhiyallahu anhuma, muga-muga ridhoni sapa Allah anhuma ing Abdullah lan Umar, anna Rasulullah satamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasul, umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila ing yen toh merangi sapa ingsun annasa ing manusa hatta yasyhadu sehingga ngakseni sapa annas an ing satemene kelakuan la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammad dan satemene Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah wa yuqimu lan jumenengaken sapa annas as-shalata ing salat wa yu'tu lan pada maringaken sapa annas maringi az-zakat ing saat. Fa idza fa'alu mongko nalikane nglakoni sapa annas zalika ing iku syahadat, nglakoni salat lan maringi zakat, minni saking asamu mongko terjaga sapa annas minni saking ingsun dima'ahum ing getih-getih annas wa amwalahum lan harta bendane annas illa bihaqqil islami angin kelawan hak Islam wa hisabuhum utawi hisabi annas iku alallahi ing atase Gusti Allah taala. Rawan nyeritakan hu ing hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun ilan Imam Muslim. Para pemirsa sekalian, bahwa hadis yang ke-8 ini menerangkan tentang perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar diperintah oleh Nabi, umirtu an uqatila an-nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Yang pertama kita harus memahami makna uqatila. Uqatila memang berarti berperang, memerangi, mengangkat senjata. Tetapi ketika sebuah kalimat itu digunakan bukan berarti harus mengangkat senjata. Karena yang pertama bahwa Islam sejak dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak didakwahkan kepada masyarakat Arab dengan peperangan. Peperangan yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kepada pembelaan diri karena
Nabi, para sahabat itu kuat dengan akidah yang mereka yakini, walaupun pada saat itu berbeda akidahnya dengan masyarakat Arab, tetapi tetap dengan keyakinannya. Kemudian karena tetap dengan keyakinannya, Nabi dan para sahabat dimusuhi. Bahkan saking beratnya memusuhi Nabi Muhammad SAW, maka ada pembelaan terhadap diri Nabi dan para sahabat, yang akhirnya nanti banyak peperangan-peperangan yang terjadi itu karena membela keyakinan Nabi Muhammad dan para sahabat, kemudian akidah yang telah tergantikan, yang dulunya mereka mengikuti akidah-akidah orang-orang tua dulunya, masyarakat Arab, tetapi ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perang yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad itu bukan perang pemaksaan akidah, pemaksaan ajaran-ajaran Islam, tetapi lebih kepada pembelaan diri Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian arti dari memerangi itu sendiri, kalimat ini juga bisa digunakan untuk pemahaman yang lain. Seperti contoh misalkan kita dulu pada zaman Presiden Soeharto itu ada program memerangi buta aksara. Memerangi buta aksara dengan kata-kata memerangi. Jelas sama dengan kata uqatilan nas, memerangi manusia. Tapi program pada saat itu, pada zaman Pak Harto, yaitu memerangi buta aksara bukan berarti orang yang buta tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bahkan tidak bisa berhitung, kemudian diperangi, dibunuhi dengan mengangkat senjata. Dicari orang di kampung-kampung, bisa baca apa tidak, kalau tidak berarti harus dibunuh, itu tidak. Tetapi yang dilakukan dengan memerangi buta aksara yaitu dengan pendidikan. Itu sampai di satu daerah, kemudian kalau di daerah itu tidak ada guru yang mengajarkan, maka didatangkan dari daerah lain. Dan orang tua dulu itu diajari membaca, diajari berhitung, diajari menulis dan lainnya. Nah, konsep ini pun namanya memerangi buta aksara atau memerangi orang-orang yang tidak ataupun belum bisa membaca Latin. Demikian juga kata memerangi, ketika memerangi kemiskinan itu bukan berarti orang-orang miskin kemudian dibunuh-bunuhin ataupun kita mengangkat senjata mencari orang-orang yang miskin mana, tetapi bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka agar mereka bisa lebih baik kehidupannya sehingga tidak disebut dengan orang yang miskin. Jadi hadis umirtu an uqatilan nas, saya lebih lebih pas penjelasannya dengan memaknai uqatilan nas dengan cara dakwah dan mengajar. Jadi kita itu harus selalu berusaha dakwah, mengajak kepada orang-orang sampai orang-orang itu yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai dia itu bersahadat. Artinya tugas kita itu dakwah, menyampaikan. Ayo, syahadat yang benar. Kenapa? Hakikatnya setiap manusia, dalam diri manusia itu, dalam hatinya itu sudah ada ghorizah. Ghorizah itu naluri ketuhanan, atau ghorizah itu tadayun. Ghorizah keberagaman, naluri keberagamaan. Ini setiap manusia itu sudah ada. Nah, tugas kita ini adalah melanjutkan dari naluri yang sudah ada, naluri ketuhanan yang sudah ada. Nah, bagaimana? Dengan cara pendidikan, dengan cara pengajian, dengan cara jamiahan. Kalau misalkan orang yang belum mengenal benar siapa Tuhannya,
kemudian dia mau masuk Islam, baru diajarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi bagi orang yang kenal, sudah memahami, tetapi kurang mantap, biar diajarkan dengan talqin, dengan tahlil, dengan apa saja, dengan pembahasan kalimat tauhid, dengan ilmu-ilmu tauhid yang lainnya. Artinya itu bukan hanya sekedar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi semua ajaran Islam silahkan diajarkan kepada orang lain. Dakwah, mengajak supaya memahami siapa sebenarnya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kalau sudah syahadat, sebagai konsekuensinya dia harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan melaksanakan ibadah sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Nah, dalam hadis ini disebutkan tiga rukun: syahadat, sholat, dan zakat. Ini menunjukkan bahwa ketiga rukun ini sesuatu yang terpenting dalam diri manusia, atau paling tidak dalam ajaran Islam, yang ketika orang itu mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, asomu minni dima'ahum, dia terjaga hukumnya itu sama dengan yang lain. Nah, kalau melihat hadis ini, kita ini tidak boleh sembarangan menuduh orang lain kafir, menuduh orang lain ahli bid'ah, yang dolalah, yang masuk neraka. Kenapa? Karena tiga saja ini yang paling penting di dalam ajaran Islam. Nabi mengatakan asomu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga darahnya, terjaga harta bendanya. Artinya kita juga harus menghormati yang sama dengan orang-orang yang pemahamannya misalkan hanya tiga, ataupun pelaksanaan hanya tiga rukun itu. Yang terpenting dia syahadat, yang terpenting dia sholat, yang terpenting dia mengeluarkan zakat. Ini yang terjadi di masyarakat kita adalah perbedaan-perbedaan yang furu'iyah, yang cabang, yang tidak asal, yang tidak pokok. Yang kadang-kadang perbedaan-perbedaan ini diperbesarkan, yang akhirnya antar umat Islam saling bermusuhan, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan. Padahal itu adalah hal-hal yang bersifat cabang atau furu'iyah. Kemudian hadis ini ditutup dengan wahisabuhum 'ala Allah, dan hitung-hitungannya nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Manusia kita ya, sebagai dai, sebagai mubalik, sebagai guru, itu hanya berkewajiban untuk menyampaikan, untuk dakwah. Apakah dia menerima atau tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tugas kita wa ma 'alaina illal balaghul mubin, kita hanya penyampai dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat kajian hadis kita yang ke-8. Barangkali ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.